Hai, selamat datang dalam YouTube channel Gideon Simanjuntak Amanda Zevanya. Thank you so much sudah senantiasa setia menyaksikan acara ini, jadi kelibet tuh saking semangatnya. Saya berdoa agar di awal tahun ini segala yang terbaik dicurahkan dalam hidup saudara. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita mau bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, dari bibir perkataannya diurapi dari surga. Siapa yang menyaksikan acara kerinduanku ini, setiap mereka diberkati Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut berkat ucapan syukur. Sama-sama kita yang siap diberkati, kita katakan amin. Yuk mari sama-sama kita dimana saudara berada, kita mau mulai dengan sebuah pujian yang sudah lama sekali lagu ini, dan saya percaya pasti akan memberkati saudara. Yuk sama-sama di rumah dimana saudara berada, dengan studio kita sama-sama memuji muliakan nama Tuhan. Yuk sama-sama kita katakan, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus. Mari sama-sama, sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh yes. Sekali lagi sama-sama, sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus. Mari sama-sama, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh yes. Sekali lagi tangan, hidupku dipenuhi kemuliaannya, indahnya oh Yesus Tuhanku. Berapa banyak yang percaya bahwa hidup saudara dan saya dipenuhi oleh kemuliaannya. Saya beberapa teman dari tim memilihkan lagu pujian ini. Sebenarnya sih nggak dipilihin sih, lagi siap-siap tiba-tiba beberapa teman memainkan beberapa instrumen, dan ternyata lagu ini sangat lama sekali, dan lagu ini liriknya bagus dan memberkati setiap kita. Hidup saudara dan saya dipenuhi oleh kasih setia Tuhan. Hidup saudara dan saya dipenuhi oleh kebaikan Tuhan. Bahkan dikatakan dalam refnya, sempurnalah kehidupanku sejak Tuhan hadir dalam hidup saudara dan saya. Beberapa waktu lalu kita merayakan Natal, kehadiran Tuhan Yesus datang ke dunia. Tapi kelahiran Yesus, puncak dari pelayanan Yesus adalah mati di kayu salib, mengorbankan tubuh dan darahnya untuk saudara dan saya. Hari ini kita membahas sebuah tema yang menarik dan sangat fundamental, yaitu adalah the secret of communion with God, atau rahasia dari perjamuan bersama dengan Tuhan. Saya percaya bahwa masuk tahun ini kita perlu memiliki
relationship, hubungan yang dalam sama Tuhan. Dan salah satu hubungan terdalam dengan Tuhan adalah diketemukan melalui sakramen perjamuan kudus. Sakramen perjamuan kudus, mengapa menggunakan kalimat sakramen? Karena sakramen adalah sebuah istilah yang digunakan oleh tentara Romawi dalam istilah sakramento ketika ia mengambil sumpah, di mana dia berjanji kepada yang disumpah untuk mengutamakan kepentingan kerajaan lebih daripada kepentingan pribadi. Sakramen juga adalah sebuah pengikatan diri, dan sakramen adalah sebuah mengikat diri dengan Kristus Yesus Tuhan. Jadi setiap kali saudara mengangkat perjamuan kudus, setiap kali saudara mengangkat tubuh dan darah Yesus, saudara sedang berjanji kepada Tuhan bahwa Tuhan akan lebih utamakan dari yang lain. Bahwa kerajaanmu lebih penting daripada kerajaanku, bahwa aku mengikatkan diriku kepadamu. Kita buka sebuah ayat firman Tuhan yang mengatakan dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-26 dan ayat yang ke-27. Dikatakan setiap kali kamu melakukan ini, lakukanlah ini sebagai untuk mengingat akan aku. This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until He comes. Setiap kali saudara mengambil tubuh dan darah Yesus, saudara melakukan ini sebagai mengingat akan Dia. Sedikit hal yang mau kita pelajari, saudara. Banyak orang mengkomplain, mengapa perjamuan kudus harus setiap hari? Saya mau bilang sama saudara, kalau kita bisa baca firman tiap hari, bisa nyembah tiap hari nggak masalah. Harusnya terima tubuh dan darah Yesus juga nggak masalah dong setiap hari. Ada beberapa konteks yang dipercaya oleh beberapa orang. Yang pertama adalah konteks transubstansiasi, yaitu ketika roti dan anggur diubah menjadi tubuh dan darah. Jadi ketika saudara menerima roti dan anggur, saudara harus menaruh imanmu bahwa ini tubuh dan darah. Waktu saudara beriman kepada Allah, Allah perhitungkan itu. Jadi bukan benar-benar daging ketika dipegang. Karena kalau daging yang kita pegang atau darah yang kita minum langsung, itu banyak yang pingsan pasti di gereja, saudara. Tapi ketika kita angkat, kita percaya itu berubah. Ini yang dipercaya oleh gereja di mana saya melayani, yaitu Gereja Tiberias. Gereja Tiberias percaya bahwa roti dan anggur adalah benar-benar tubuh Kristus dan darah Yesus Kristus. Gembala sidang saya, Pendeta Pariaji, beliau diajar oleh Tuhan untuk mengembalikan kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan. Di balik tubuh dan darah Yesus ada kuasa yang luar biasa. Dan dikatakan konteks yang kedua adalah konsubstansiasi. Tubuh Kristus hadir bersama dengan roti dan anggur. Jadi tubuhnya hadir bersama-sama dengan roti dan anggur. Tetap roti dan anggur, tapi tubuh Yesus hadir. Dan konsep yang ketiga yaitu konsep memorialisme, yaitu roti dan anggur hanya lambang untuk membantu kita mengingat Kristus dan pengorbanannya. Kalau saya percaya, ini iman saya, bahwa tubuh dan darah Yesus benar-benar makanan, benar-benar minuman. Firman Allah mengatakan demikian. Sama-sama kita lihat, terambil dalam Yohanes 6:47. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mempercayai, ia punya hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seseorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan ini ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Mengapa Gereja Tiberias sangat percaya melalui kuasa perjamuan kudus? Karena kita percaya dalam meja perjamuan kita mengingat bahwa kuasa musuh sudah dikalahkan. Ketika saudara mengangkat tubuhnya, mengangkat darahnya, saudara sedang mengingat bahwa kemenangan sudah terjadi. Yesus tidak pernah bercanda ketika ia berkata, "Do this in remembrance of me." Lakukan ini sebagai pengingat akan aku. Remembering is very important to the Lord. Mengingat adalah hal yang paling penting bagi Tuhan. Tuhan mau saudara mengingat kasih-Nya. Tuhan mau saudara mengingat kebaikannya. Tuhan mau saudara mengingat kasih setia-Nya. Setiap kali saudara, the power of communion is to remember. Setiap kali saudara mengambil tubuh dan darah Yesus, saudara mengingat yang pertama, His way. Sebab rancanganku bukan rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku daripada jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu.
Setiap kali saudara mengangkat tubuh dan darah Yesus, saudara mengingat bahwa jalannya lebih penting dari jalan saudara dan saya. Rancangannya jauh lebih baik dari rancangan saudara dan saya. Tempat teraman di dunia bukan berada di tempat diamankan polisi, bukan berada di tempat yang dimana banyak keamanan, tapi tempat teraman di dunia adalah berada dalam jalannya. Suatu hari seorang ibu namanya Ibu Shirley, saudara, datang kepada saya. Selama 2 tahun dia menderita sakit kanker, saudara. Sudah berobat kemana-mana, no way out, gak ada jalan keluar. Dan salah seorang temannya mengingatkan dia untuk kenapa gak ambil perjamuan kudus, mengapa gak ambil minyak urapan. Dengan iman kepada Kristus, dia mengikuti beberapa ibadah gereja Tiberias, mengikuti ibadah live streaming gembala sidang gereja Tiberias. Dan kemarin di hari Natal, di tengah-tengah kerumunan jemaat, dia datang sama saya. Dia bilang, Pak Pendeta, saya divonis dokter 2 tahun yang lalu kanker. Dan saya tiap hari terima perjamuan kudus, terima darah Yesus. Saya mengingat pengorbanan Tuhan di kayu salib. Dan setiap kali saya mengingat pengorbanan Tuhan di kayu salib, rasa takut saya hilang, rasa khawatir saya hilang. Walaupun rasa sakit dalam tubuh tetap ada. Dan dia cek, dan puji Tuhan di hari Natal kemarin, mukjizat Tuhan berikan. Kankernya tidak ada sama sekali. Ketika kita menerima darah Yesus, kita sedang mengingat bahwa jalan Tuhan lebih tinggi dari jalan kita. Yang kedua, ketika kita mengangkat tubuh dan darah Yesus, kita sedang mengingat apa? Yang kedua adalah His faithfulness atau kesetiaannya. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setiamu sampai ke awan. Betapa berharganya kasih setiamu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Mazmur 89 ayat 23 mengatakan demikian. Ayat 2 dan 3. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Sebab, saya suka sekali, sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Mazmur 117 ayat yang kedua. Sebab kasih setianya hebat atas kita. Kesetiaannya Tuhan untuk selama-lamanya. Yesaya 25 ayat yang pertama. Ya Tuhan, Engkau Allahku, aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu. Sebab dengan kesetiaan yang teguh, Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib, yang telah ada sejak dahulu. Yang terakhir, Ratapan 3, 22-23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Mengingat akan kesetiaannya. Apapun yang saudara sedang hadapi hari ini, ingat, setiap kali saudara mengangkat tubuh dan darah Yesus, kau sudah mengingat Dia setia. Dia gak pernah tinggalin saudara, Dia gak pernah lupakan saudara. Yang ketiga, yang terakhir, mengapa perjamuan kudus begitu penting? Saya mau ngambil dari sudut pandang yang ini saudara, karena saya percaya di sudut pandang yang lain, tapi hari ini Tuhan taruh di hati saya. Yang ketiga, the power of communion is to remember His promises, untuk mengingat janji-janjinya. 2 Korintus 1 ayat yang ke-20, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Setiap kali engkau mengangkat darah Yesus, tubuh Kristus, engkau mengimani Yesus sudah mati di kayu salib, sudah membayar lunas semua dosa saudara dan saya. Engkau sedang membuka jalan. Karena Yesus adalah passwordnya. Yesus adalah kata kuncinya. Yesus adalah yang membuka jalan. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dia adalah pembuka jalan dalam saudara. Apapun masalah saudara, angkat darah Yesus. Angkat tubuh Yesus. Imani at the cross, di atas kayu salib. Dia sudah selesaikan semua. Satu ayat yang terakhir, Mazmur 119 ayat yang ke-50. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janji-Mu menghidupi aku. Bahkan Roma 4 ayat 21, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Ia yang telah memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-24. Terima tubuh darah Yesus, terima pengorbanan darahnya, dan jadilah beriman, jadilah percaya. Ada mukjizat diberikan kepada saudara pada hari ini. Mari apapun yang saudara hadapi, ambil tubuh darah Yesus, imani.
Kalau kami di gereja Tiberias, kami memproklaim, gembala sidang pimpin perjamuan kudus sambil mengingat apa yang Tuhan sedang lakukan di kayu salib. Dan mukjizat begitu banyak terjadi. Ada seorang pasangan dokter, divonis dokter nggak bisa, divonis dokter, dia dokter, divonis dokter nggak bisa punya anak. Bahkan kandungannya beberapa kali mengalami masalah, ada kista, ada miom dan sebagainya. Bahkan dokter bilang nggak usah mimpi, nggak usah harap bisa punya anak. Long story short, saudara, walaupun dia dokter, dia tahu diagnosa dokter, dia tahu kemungkinannya, dia ngerti ilmu kedokteran, tapi dia lebih paham lagi bahwa ilmu kerajaan surga jauh lebih tinggi. Dan dia percaya, dan malam Natal kemarin, dia kirim WA sama saya dengan istri, dan mungkin kalau saya boleh kasih lihat, saudara, dia kirimkan foto dengan beberapa, sebentar ya saudara, dia kirimkan foto dengan beberapa test pack. Kalau saudara lihat, dengan beberapa test pack yang kata orang nggak bisa punya anak, yang kata orang nggak mungkin punya anak, bukan hanya kata orang, yang kata dokter impossible untuk punya anak. Di malam Natal kemarin, dia bilang, thank you pastor, Tuhan kasih saya keturunan. Hari ini di tanganmu ada bukti Yesus mengasihi saudara, tubuh dan darahnya. Ambil tubuh darah Yesus, sejenak renungkan kebaikannya, masuk dalam penyembahan. Mari kita mau sama-sama siapkan hati kita untuk datang sama Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita datang sama Tuhan. Haleluya. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku, hanya oleh darah Yesus. Sama-sama kita datang sama Tuhan. Kita angkat lagu ini, dihapuskan dosaku. Haleluya. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhan. Mari sama-sama datang sama Tuhan. Sumber pembasuhku, sucilah hidupku, hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku, hanya oleh darah Yesus. Mari sama-sama kita angkat kembali dari awal. Damai dan harapan hanya oleh darah Yesus. Damai dan harapanku hanya oleh darah Yesus. Bapa membenarkanku hanya oleh darah Yesus. Mari sama-sama, oh darah Tuhanku, oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku,
hanya oleh darah, hanya oleh darah, Yesus. Apapun yang saudara sedang alami hari ini, apapun sakit penyakit saudara, kita berdiri di atas darah Yesus. Pegang bagian sakit saudara, dan saya percaya kuasanya dahsyat, tak berkesudahan, tidak dibatasi ruang, waktu, dan tempat. Hari ini Benyamin doa, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus engkau sudah sembuh. Oleh kuasa darah Yesus yang sakit disembuhkan, yang terluka dipulihkan, yang terikat dilepaskan. Senjata terbesar, terbaik, senjata yang gak pernah gagal, kuasa darah Yesus. Hamba mau berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Ada mukjizat kesembuhan, ada kuasa kesembuhan, ada divine intervention, ada intervensi kerajaan surga. Kesembuhan terjadi, mukjizat terjadi, kutuk dipatahkan, kuasa gelap dibatalkan, tidak berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami pegang janji-Mu, kami terima dengan iman. Amin. Terus komentar di bawah, mukjizat apa yang sudah alami, kesembuhan apa yang sudah alami oleh kuasa darah Yesus. Bagikan kabar baik ini, karena saya percaya darah Yesus berkuasa memberkati saudara dan saya. Bagikan sebanyak mungkin, semakin banyak yang diberkati, semakin banyak jiwa diselamatkan, semakin nama Tuhan dipermuliakan. Yang punya surga, crazy in love with you. Bye-bye.